season ya kita selalu ngeliat kayaknya poinnya tipis-tipis. Yang Kayaknya Geekfam season enggak? 1 enggak deh? Season 1 enggak? Season 1 Geekfam enggak? Iya, Geekfam juga enggak. Itu poinnya terlampau jauh. Yang Aerowolf juga jauh. Emang iya? Pokoknya game terakhir tuh udah pasti. Oke. Tapi beberapa season belakangan, season 4, season 5. Yang GD tipis. Yang GD tipis. Yang GD Yang tipis. kemarin Ion juga tipis. Tipis banget ya. Season 4-5 tipis. Iya, betul. 1, 2, 3 lumayan ya. Mungkin nggak berjarak 3 game ya kecuali season 1 Lu ya. salah, season 4 dan season Spring. Oh Kan iya. sekarang udah gak ada season 5. Iya deh, maaf. Season ini udah disebutin. Dan kita ngelihat sebuah pergantian di EVOS tadi dan juga Boom serta Bigetron. Dan kali ini dari EVOS di mana Lapar dimainkan, Lazerk yang diganti. Ini kalau misalnya EVOS juara, jadi EVOS kenyang nggak? Dasar lo netizen. Pertanyaannya pertanyaan jenaka sekali ya. Sangat-sangat jenaka pertanyaan yang lo lemparkan barusan. Dan fight akhirnya terjadi antara Boom dan juga Deki. OXP Ikyar masih bisa selamat ternyata. Masih diselamatkan. Tapi target terakhir tadi connect dari Okta namun. Kejar kah? Masih belum bisa mendapatkan kepastian knockdown. Karena target yang diincar oleh Boom Esports. DG punya loot nggak ya? DG gue rasa lo Minim banget, looting juga. super minim banget. Tapi Tas tadi nggak ada. lebih cepat Boom untuk gerak dari bagian main element. Tapi Boom udah nyampe duluan udah looting. DG ini kayak setengah-setengah gitu loh pas kayak ambil beberapa rumah dapat mobil gas. Yang Jadi dilakuin yang berbeda dari dua tim ini, Boom gerak duluan baru looting. Tapi DG looting sedikit dulu baru gerak. iya, looting nanggung, gerak. Iya. Kalau Boom sama sekali nggak looting, hajar. Jadi pas nyampe bisa looting dulu baru siapin defense-nya. Betul. Dan beberapa tim yang mementingkan looting dulu, kali ini mereka mau nyebrang jembatan sambil berpikir keras. Kontrol ujungnya dulu, bos. Tapi dari gue agak jarang liat BTR kayak gini sebenarnya. Biasanya posisi seperti ini diambil oleh tim EVOS. Iya. Biasanya ya dijaga. Tapi kali ini dari BTR mungkin karena EVOS-nya udah nggak ada, kosong. Mereka isi secepat-cepatnya. Tapi ternyata yang tadinya ngejar serigala yang lapar malah dimakan balik oleh tim DG kali ini. Boom, kehilangan satu penggawa mereka dan ini adalah momen yang krusial juga mengingat bentar lagi tim-tim akan masuk ke area SMB. Kenapa Bobo bisa tertangkap? Kayaknya ini masuk trap dari DG nggak sih? Gue yakin ini sebuah fight yang apa ya, nggak terlalu ada perlawanan. Karena gini pas teori gue, Ikyar itu tahu cara Boom berpikir gimana. Karena lama bersama Boom. Betul. Mantan yang membahayakan ya. Iya, jadi ya poin yang cukup berharga bagi tim DG, tapi yang lebih penting adalah loot-nya. Bukan masalah poinnya, loot-nya bagi tim DG. Iya. DG pun punya ruang untuk bergerak kali ini juga, sekeliling beberapa compound. Dan gue nggak tahu nih apakah niat mereka ngebegal, atau hanya ya udah nge-defense aja dan mengambil tempat-tempat yang lebih center di area SMB-nya. Ya, ini malah menurut gua agak bahaya buat DG sih, karena kalau tiba-tiba dari NFT-nya datang ke arah mereka, NFT gue yakin kalau tabrak ke arah DG, NFT punya lootingan yang lebih bagus dari arah GD karena mereka full loot di bagian off. Yes, full loot versus loot nanggung plus dapat satu elim gitu kan. Tapi sekarang dari tim Geekfam, ini yang lebih nanggung lagi. Mereka cuma looting satu kompon kecil ini pas, bahkan lihat nggak ada tas, nggak ada armor, nggak ada healing yang memadai, tapi M4-nya baik banget tadi. Betul. Ya karena kan memang di turnamen di kali 2 dari segi lootingan weapon Kalau- juga amunisi. Kalau gue jadi geek, sekarang gue begal. Mau nggak mau, kalau gue nggak begal, gue nggak survive di late game. Nah ini dia. Iya, begal terjadi, flow masuk trap dari DG dan langsung dihantam. Karena tadi Ikyar ada follow up damage juga dari arah belakang, double pick tuh, bukan single pick. Double pick. Iya, karena tadi gue ngeliat kayak ada 2 pemain, kalau nggak salah yang nembak, yakin lo? Satu. Bukannya 2, ada yang Headshot. nembak juga di belakang. Headshot itu. Alright. Ya. Makanya langsung Berarti tumbang tadi. Miss mata gue tadi. Dan Tadi gue kira double pick dari belakang loh, makanya tumbangnya cepet banget. dia satu AKM, tapi kan AKM perih banget pas. Iya. Abis dapat buff kan? Abis di buff, iya. Iya. Sekali kena kepala itu langsung auto tumbang sih. Kalau dengan jarak yang nggak terlalu jauh kayak tadi. Tapi sekarang kita lihat dari tim GPBR, tim yang biasa turun di Milpo, sekarang turun di Severny. Mereka bermain dengan tempo yang cukup lambat, mungkin sekaligus juga mereplika gameplay dari tim SK. Ketika melihat zona-zona yang mental ke area SMB. Dan ini dia tim yang juga mengambil tebing-tebing, mengingat BTR nggak ambil tebing, BNW punya space yang lebih luasa untuk mengambil pinggan tebing dan mungkin akan coba nge-HBD dengan posisi kendaraan dan posisi player mereka. Mungkin HBD tim Morph kali ini. Oh my god, zona yang benar-benar menyulitkan untuk tim-tim yang bertanding. Ini gua nggak bisa bilang persentase cukup besar untuk berdengar SMB karena bouncingan dari circle 3 tuh berbahaya banget. Iya, bisa kemana aja. Betul. Bisa bahkan masih 50-50 pas. Iya, itu yang gua- mengambil tebing-tebing atau rumah 12 sama ujung dari SMB. Itu baru paling PR tuh. Itu circle annoying banget sih, Bro. Wah itu circle kalau gue jadi pro player gitu ya.
Ya gue pasrahkan aja lah mau kemana Karena aja. kalau circle itu terjadi, yang lo bilang tadi itu circle yang terjadi, masih bikin galau 50-50. Oh, bentar, arah tembakan sudah mulai dilontarkan kali ini dari arah Ucup. Berusaha untuk mendapatkan satu pemain dari GPBR, namun belum ada follow up damage dari kedua tim ini. Karena masih menang di bagian blue zone juga, tapi tembakan begitu lengket diberikan. Dan Ken, malah chill. Di bagian belakang tertangkap terlebih dahulu. Nux punya angle begitu bebas tadi untuk mendapatkan pemain dari GPBR. Iya, ini dua tim yang gue gak ngerti kenapa di pojok-pojok zona masih fight. Tapi tampaknya dari kedua tim ini sama sekali nggak mau melepaskan dari seorang Nux. Terus memberikan pressure juga ke arah Hades. Chill, nggak dikasih chance untuk di-revive oleh teman-temannya. Bahkan dari Kean, di-push oleh Kenot. Dan Bots pun kali ini sudah siap untuk kembali nge-refrag ke arah GPBR. Yang kali ini Hades lagi nyari nih, mau cabut atau mau fight. Mau cabut atau mau fight. Dan ternyata terus diajak fight oleh Kenot. Tapi gagal mendapatkan badan seorang Hades tadi. Betul, walaupun hampir dari 50% HP dari Hades sudah hilang, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Tapi Nux Dikejar. masih penasaran Dewa United untuk mengincar pemain dari GPBR. Tembak lagi dari bagian belakang. Tidak ada scope dan akhirnya scope yang bakal dipasang, namun masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown yang ketiga. Dua elimination dikumpulkan oleh mereka saat ini. Iya, tapi kita bakal lihat seorang Jobrenki bakal langsung masak granat juga, melempar granat ke bawah, coba membuat tim Aura terjebak di area rumahnya. Dua kenok, ada bantuan juga. Jobrenki mengacak-ngacak tim Aura kali ini. Jaxi Free Fire, coba meng-HB lawannya, dapetin satu. Apakah bisa dapetin dua kali ini dari seorang Jaxi? Terus di-push oleh Jobrenki yang mendapat angle begitu enak. Dan Jaxi terlalu terbuka, berdiam diri di posisi yang begitu open, membuat tim Onyx berhasil meratakan tim Aura ke arah lobby. What happened dengan Jaxi? Gua agak bingung Yang juga. berantakan banget dari Jaxi. Hiding spot yang tidak rapi dari seorang Jaxi. Dia niatnya HBD, tapi kebuka badannya. Iya. Gua nggak tahu apa yang terjadi, apakah pressure, apakah momennya emang adrenalin tinggi banget, tapi baik lagi itu play yang sangat merugikan dia. Iya betul, dan ini dia. Yang dibilang sama Flo tadi, apakah bakal ada HBD dari BNW? Tidak, ternyata jawabannya. Berenang. Karena BNW langsung nyemplung ke arah laut untuk menyeberang ke bagian SMP. Tapi dari arah belakang Morp yang datang malah ini Morp yang memberikan kejutan ke arah pemain-pemain dari BNW yang sudah berenang terlebih dahulu. Oke, ini kayak cosplay BTR RRQ sih. Oh, zamannya. Enggak, season ini. Oh iya. Ada di, Iya. Di Liga ya? di Liga. Iya. Gantian tapi kan makan cosplay. Morp cosplay BTR, BNW cosplay RRQ. Ya betul sekali, penembakan datang masih dari arah Morp. Belum ada counter yang dilakukan oleh pemain-pemain BNW karena memang di air tidak bisa memberikan counter fire. Iya, tapi dengan beberapa patch lalu ya Pas ya, orang yang berenang itu lebih mudah kena peluru dibanding dulu banget. Oke. Dulu kalau berenang itu susah banget kena peluru Pas. Sekarang jauh lebih gampang, kayak hitboxnya kayak digedein gitu, gue gak ngerti sih kayak secara spesifiknya gimana. Cuma ketika lu berenang lebih mudah terkena peluru sekarang. Oke, dan tentunya ada tambahan juga dari update-nya di mana kalau knock di air gak langsung pulang ke arah lobby. Iya, bisa tapi di-revive masih bahkan. bisa di-revive. Iya. Betul. Oke, ternyata fix kali ini no debat bakal full menuju ke arah SMB. Betul. Ini dari tim AE lihat Pas. Ini mereka nyebrangnya gimana Pas? Ada HFX, ada DG. Ini mau nyebrang gimana mereka? Berenang pun udah nggak sempet. Ini malah di luar prediksi gue loh, Flo. Gue kira tuh tadi bakal fight tuh di jembatan sebelah kiri bakal chaos. Tapi ternyata jembatan sebelah kanan bakal diincar dan Morp akhirnya berhasil mendapatkan satu pemain dari BNW Barir tumbang. Masih belum bisa untuk masuk poin kedua bagi Morp Team, tapi setidaknya informasi detail sudah didapatkan oleh Morp saat ini. Sementara dari arah jembatan, sebuah begal terjadi dengan sukses. Satu orang dari pemain HFX berhasil diamankan. Satu orang lagi berusaha untuk selamat, namun tembakan dari Iker masih terlambat karena tadi sedang dalam proses reload tentunya. Agensi selamat, tapi satu akan disantap dan tinggal dua lagi di arah jembatan. Iya, tampaknya semua kita bakal lempar juga oleh seorang Ikiar. Coba untuk membutakan vision dari seorang agensi. Tapi Sinon, Heaven, banyak ruang gerak yang mereka miliki. Bahkan Bonge sudah datang juga untuk melakukan backup terhadap seorang Ikiar. Dan di ujung jembatan masih ada tim Alter Ego. Yang kayak mesti mikir nih, ini gue lewat, mau dibegal atau mau perang atau mau gimana nih. Karena Alter Ego belum gerak sama sekali dari posisi mereka. Hanya perlahan-lahan nih, mereka step by step mau cari informasi apa yang terjadi di ujung jembatan ini. Ini battle 3 arah, men. Ujung jembatan, tengah jembatan, sama ujung jembatan yang lainnya lagi. Sementara dari Alter Ego mereka lebih milih untuk step by step untuk bergerak masuk ke depan sana. Tembakan bakal datang dari bagian belakang, tapi Morp masih melanjutkan fight mereka bersama dengan tim BNW di mereka main. Kali ini yang berhasil menciptakan suara Fajar. Threat tadi sudah mulai terjadi, namun Fajar masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby dan Frenzy akan membackup maju ke depan sana. Tembakan dari main masih belum bisa mendapatkan korban yang ketiga karena satu persatu dari Morp sudah mulai tumbang. Rocky menyusul Fajar untuk ke knockdown ketika mereka menghadapi BNW saat ini. Wah, Heaven, Sinon sama-sama dalam bahaya karena sana dari tim Alter Ego memutuskan terobos aja lah kali ini, di mana mereka mungkin dapat informasi juga bahwa dunia game sudah cabut dari area ujung jembatannya. Alter Ego tampaknya kehilangan seorang Ponbit, bakal langsung terobos saja dan so far selamat 3 player mereka. Sama-sama selamat tadi, dan ini dia
upaya untuk menyelamatkan seorang Fajar yang masih terus dilakukan. Zai bakal membackup dari bagian belakang dan Mort masih bisa bertahan dua pemain mereka. Lebih untuk proses revive, bisa ketangkep posisinya. Tembakan dari seorang Gemain masih bisa selamat dan tembakan dari tembakan langsung di spray begitu saja. Zai masih bisa running tapi angle-nya tidak tertutup. Satu knockdown lagi kembali diamankan dan ini dia YOLO move dari pemain terakhir. Dan Kimain lagi-lagi menjadi kunci untuk BNW meratakan sebuah tim ke arah lobby. Pernah Kimain melakukan seperti ini di Irangel juga, satu setengah klip. Tadi gue udah ada feeling, Bas. Ini kayaknya dari posisi-posisi Morph ya. Bakal kena clutch. Tapi gue nggak menyangka bakal beneran terjadi. Karena kalau logikanya tadi, Bas, mereka tuh udah ada gambaran dia di mana. Tapi mereka malah berlari-lari di space yang open banget. Itu yang tadi gue bingung kenapa Morph berlari di pinggir-pinggiran dekat pantai yang malah jadi makanannya, santapannya seorang Kimain. Ya, padahal tadi yang ngebuka duluan si Morph ya. Iya, bahkan sampai Fajar udah ganti Uzi gitu kan. Iya. Dan dia udah nyari info dengan lompat-lompat di batu, tapi dia mundur. Nah itu yang gue bikin bingung, Pas. Kenapa sampai mundur gitu. Iya. Dan tadi gue udah ngerasa sih kayak pergerakan nothing tulus. Iya. Dilakukan oleh Morph Team dan circle keempat. Menuju ke arah jembatan sebelah kiri. Cuma 3 tim atau 4 tim yang sudah bisa mengontrol untuk circle yang keempat ini. Yap, tampaknya The Onyx pun 3 orang masih nahan di dalam blue zone. Sedangkan 1 orang lagi dari seorang Cleon sudah membuka jalan tepat di ujung jembatan. Mungkin akan mengambil bagian-bagian low ground-nya. Geek Fam dari zona pertama 2, 3, 4 nggak gerak sama sekali, Pas. Enak banget mereka dalam area komponnya mereka. Looting gue nggak tahu kondisi gimana, Ya. tapi harusnya memprihatinkan sih. Kalau kita lihat dari beberapa tim yang rotasi cepat, gue nggak yakin mereka punya looting yang cukup Iya. untuk fight di bagian mid to late game sekarang. Itu Geek cuma bener-bener, Pas, cuma looting kompon itu. Gak ada lagi mereka looting apapun lain. Untuk fight yang cepat gue rasa mereka bisa. Tapi untuk long fight gue yakin mereka nggak bakal bisa ngikutin sih, Flo. Armor, Betul. utility, peluru, Amunisi ya, pelurunya juga. senjata yang memadai. Karena gue lihat tadi ada mungkin 2 M4, satu itu pakai Uzi, satu lagi gue nggak tahu pakai apaan. Jadi gue nggak tahu pembagian senjata mereka itu seperti apa. Tapi dibandingkan lihat diserang dengan tim DG, mereka bahkan dapetin airdrop, mereka dapetin loot yang cukup maksimal juga, dapetin juga loot dari Boom tadi. Betul. Dan Boom bahkan tinggal menyisakan 2 punggawa mereka. Setelah tadi seorang Yami di pick off juga oleh EVOS kalau nggak salah. Ya, dan sekarang tinggal 14 tim yang tersisa. Joe Brenki sudah mulai terspot oleh satu pemain dari GD. Belum ada tembakan dari GD dan langsung disepeda begitu saja. Raybot akhirnya membuka tembakan menuju ke Onyx, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown oleh Boom yang di take down untuk pertama kalinya. Tembakan dari Raybot juga masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Sementara Zwensi baginya ngepot dan belum bisa di take down. Lagi dan lagi threat knock belum terjadi di antara kedua tim ini, malah GD tersandwich. Iya, malah GD Alan tersandwich dari depan, ada Onyx belakang, ada GPX pun ingin menambah poin-poin berharga di game terakhir kali ini. Daybot melakukan perdidan yang bagus tapi gagal mendapatkan seorang Rosemary. Kali ini Lynx juga di bawah cukup low, tapi terlalu terbuka. Daybot gak ada cover, gak ada batu, gak ada smoke, malah tertumbangkan oleh tim GPX yang langsung membalikan keadaan dalam sekejap. Itu galau segalau-galaunya untuk Genesis Dogma. Tinggal 2 player kali ini, 1 yang aktif. Tabrak. Dan dalam proses revive tapi kayaknya bakal dikejar dan dilindas kuat. Ronde 2, tabrak. Dilindas dong dan ronde 2 sepertinya bakal berputar kembali baginya dan rata sudah GD dipulangkan ke lobby. 13 tim tersisa. Proses yang begitu cepat untuk GD hilang ketika mereka tersandwich oleh Onyx dan juga GPX. Iya, ini kita lihat kayaknya juga tampaknya dari tim DG. Mereka dari awal game cukup struggling, sekarang mereka sudah bisa menguasai pinggir-pinggiran dari area circle dan mau nggak mau harus coba potongin tim Alter Ego. Tapi baru diomongin harus potong, tampaknya IGR tertumbangkan dan menyisakan kali ini 3 player dari tim DG yang sedang aktif saat ini. Yap, sementara Bigetron akhirnya mendapatkan mangsa yang mereka inginkan daripada HFX. Finally, ada lagi yang dipulangkan ke arah lobby. Dan Kayman akhirnya juga dipulangkan ke arah lobby. Nyong sudah menyusul dan sepertinya akan bertambah lagi. Ada BNW yang puas di peringkat ke-12, tapi cross terjadi kali ini. Double pick segera dilakukan, Red Talk sudah mulai terjadi. Tapi DG masih bisa bertahan, masih bisa bersembunyi di balik sebuah pohon. Gak terlalu komit ternyata Alter Ego dalam melakukan fight karena masih sedikit melakukan tarik ulurnya. Iya, Fokker bakal berhadapan juga one-on-one dengan seorang Fnatic, bakal tarik mundur juga mencari cover tapi tidak ada covernya. Sekarang Fnatic bakal berone-one dengan seorang Fokker terus di-push dan connect hit marknya. Fnatic mendapatkan knock yang begitu berharga tapi masih ada 2 lawan tepat di depannya. Granat di kokang, akankah connect kali ini? Bonge sudah megang Thompson juga, akan langsung dimajuinkah kali ini? Dan ternyata batu masih digunakan sebagai cover yang memadai untuk seorang Fnatic. Ternyata menangkan one-on-one situationnya. Satu lagi masih healing, nggak sempat healing
Tapi Fnatic mendapatkan satu poin yang berharga tapi tidak cukup. Nyawanya sekarat, digangguin. Flyboy berhasil meratakan tim Alter Ego di game kita yang terakhir. Dihalangin loh Ikyar pelurunya. smart banget sih. Ikyar smart banget membatasi pergerakan dari last man standingnya tadi. Ditempel-tempelin. Gak punya ruang gerak, ditempel betul. Supaya dia nggak bisa untuk badan ke tengah-tengah batu. Jadi ketika dia pengen ambil jalur instan ke arah kanan nggak bisa, dia harus muter sedikit ke arah belakang. Itu rese banget sih gerakannya sih. Dan itu ya balik lagi pro player ya Pas ya. Yes. Detail sekecil itu digunakan seefektif mungkin. Itu gue yakin dari Ikyar, gue bantuin. Gak bisa ke kanan, dia gak bisa ke kanan. Wah, POV-nya gue gak tahu seperti apa dari komunikasi mereka, tapi gue yakin itu komunikasi yang intens banget. Tapi DG tampaknya baru selesai fight, langsung ditempel lagi sama tim DU. Dan tampaknya dari tim GPBR pun Hades sudah mulai fight juga dengan tim Onyx. Dan kali ini masih memiliki 3 player aktif saat ini. Iya betul, dan gue baru sadar Flo, ini circle kelima, tapi tinggal 9 tim yang tersisa, cepet banget hilangnya. Habis semua Pas. Betul. Zonanya annoying banget Pas, sih. yang masih survive, hampir semuanya utuh timnya. Betul. Geek masih utuh, DU masih utuh, NFT masih utuh. Bahkan dari DU mereka sudah mendapatkan 5 elimination saat ini. Boom bakal bergerak ke Yolo dengan 2 pemain yang tersisa. Sedikit mereka menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx yang ada di bagian bawah. Tapi GPBR, tempo mereka sedikit lambat memang. Tapi satu teman mereka masih selamat. Oke, dari Boom. Tampaknya YOLO mereka agak nanggung Pas. Belum masuk ke arah zona dan tepat di ujung area zonanya. Sudah ada tim Onyx yang melakukan setup ke berbagai titik berbeda. Hades nggak bisa lebih jauh lagi, bakal tertahan di bagian bawah jembatan dan dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seluruh tim GPBR. 8 tim tersisa, 26 player masih remaining. Tampaknya mayoritas yang bertahan masih lengkap selengkap-lengkapnya. Tapi Okta kali ini ternyata hanya tersisa 2 pemain tidak membuat gentar, tapi terlalu terbuka dari tim GPX. Bahkan Boom dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-8 membawa 0 point elimination. Gua nggak ngerti lagi 3-way showdown yang terjadi dan sangat cepat, bahkan fokusnya terbagi di arah 2 titik yang berbeda. Tapi kita bakal pindah lagi menuju ke arah Rosemary. Lengket banget bos, dapat 1 pemain dari Bigetron. Ada backup dari bagian belakang Liquid, memberikan backup kali ini. Second weapon bakal digunakan oleh seorang Rosemary dan berhasil mendapatkan yang kedua. Tinggal 1 lagi datang dari bagian belakang, tapi Bigetron dipulangkan ke lobby. Rosemary, one man show. One man show meratakan 4 pemain kah? 3 pemain dari Bigetron. Dan GPX lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sudah pulang ke arah lobby. Ini chance GPX untuk langsung naik dalam perolehan poin leaderboard kita. Ya betul sekali. NFT juga bisa mengejar ketertinggalan poin mereka. Ini bakal ada fight yang cukup seru. 2 orang cukup low HP. Lynx bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby bosku. Memasak granat akan begitu lama bakal dilemparkan ke arah depan. Langsung menuju ke arah pertahanan dari NFT. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah trade talk sama sekali. Bosku tertangkap. Di bagian sebelah kiri NFT menggila. Tapi drone terjatuh. Dan untungnya GPX sudah diratakan oleh NFT. Siap kata Geek Fam, kata Dewa, NFT, Onyx, DG, giliran gua yang naik kali ini. Masuk ke top 5, menit ke-22, tentu zona terus mengarah menuju ke arah perbukitan dan juga open field. Bagi tim Geek yang sudah 6 setengah gerak, akhirnya harus nyari habitat baru. Ini cepet banget fight-nya terjadi. Flow bahkan granat dari Swansea masih cukup on point. Berhasil menambah pundi-pundi poin untuk tim Onyx saat ini. 8 elimination sudah mereka kumpulkan. 5 tim tersisa. Bahkan Jar berhasil mendapatkan 1 pemain dari Geek. Cibirit bakal tumbang. Swansea sudah dijagain sama Kato. Tapi Kato sudah melihat posisi dari seorang Swansea juga. Granat bakal dimasak. Kali ini bakal dilemparkan. Membuat Kato berpindah ke tempat yang lain lagi. Granat cukup matang. Lempar ternyata tidak ke arah rumah Kato. Ke arah rumah yang lainnya lagi. Di mana ada seorang Cimo yang menunggu di arah dapur. Iya, tampaknya dari kedua tim juga dalam posisi cukup sulit. Baik Geek, baik Onyx. Mereka perlu gerak. Dan di depan mereka itu jalanan yang begitu terbuka dari bagian high ground. Dan sekarang tampaknya dari Cimoy mendapatkan Swansea. Ketika Swansea ingin menarik mundur dan regroup kembali di posisi-posisi yang lebih aman. Cimoy dan juga dari seorang Kato harus bergerak. Harus tag team kali untuk lolos dari cegatan tim Onyx yang sudah menunggu di area rumah, terutama Jobrank yang sudah mengokang bom. Ya betul, ini granat yang sudah dimasak beberapa kali oleh pemain-pemain dari Onyx, namun masih belum on point untuk mendapatkan sisa pemain dari Geek Fam yang tersisa di sekitar mereka. Tapi kita sambil memantau juga di mana pergerakan NFT yang begitu meyakinkan dengan 3 pemain mereka yang tersisa. Sementara dari arah tim Onyx, Swansea tumbang akhirnya. Jobrank punya tugas yang cukup berat. Antara menahan di bagian depan atau mundur untuk menyelamatkan seorang Swansea. Ya, kita bakal lihat dari seorang Jobrank. Dia pun kali ini coba untuk menyelamatkan seorang Swansea kali ini, tapi
Ternyata posisi Wensi sudah mendekati opening dari zonanya. Tapi Cimoy bakal coba untuk melakukan clearing juga. Coba yang kita lihat tangannya tapi terkena peluru dari berbagai angle. Gato terkena granat dari seorang Coba yang kini membuatnya tersungkur ke arah tanah. Irengel kali ini. Onyx semakin membabi buta kali ini walaupun hanya menyisahkan satu pemain mereka. 1v1 situation dengan Uat DBS dan langsung dihantam. Palanya pecah bos dan Cimoy berhasil sementara ini mempertahankan posisi dari Geek Fam. Tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Geek Fam berhasil lolos, tidak menjamin mereka akan selamat. Karena dari DU, dari NFT, masih cukup banyak anggota mereka yang hidup, tapi mereka tampaknya lupa dengan keberadaan tim Geek Fam dan juga Onyx yang fight di pojokan zona. Dewa, fokus mereka sepenuhnya menuju ke arah tim NFT. NFT dengan 3 player yang tersisa tentu menjadi ancaman besar bagi tim Dewa yang mungkin saja membuka dan menutup hari pertama dengan WCD. Tapi DU belum masuk ke dalam circle, mereka butuh setup. Sementara kalau kita lihat dari NFT, mereka hanya tinggal mempertahankan posisi mereka saat ini. Swavel sudah mulai menyebar, sementara Ucup sudah mulai naik ke arah vehicle-nya, sedikit melebar menuju ke arah sebelah kiri, mencari angle view supaya bisa mendapatkan informasi ke arah pemain dari NFT. Tapi satu pemain tadi dilewatkan dan ada Molotov yang membuat Ucup harus mundur dari arah fortingannya. Iya, tampaknya dari seorang Ucup pun di pressure terus oleh tim NFT. Ramones, Swavel masih menahan juga tepat di ujung zona di bagian low ground-nya. Dari tim Dewa mau nggak mau mereka harus coba dapatin satu knock lalu rush dengan keunggulan jumlah anggota mereka. Kalau mereka nggak ngapa-ngapain, mereka akan termakan oleh Blue Zone yang udah begitu sakit, ataupun lebih buruk lagi, bisa ditarik kakinya oleh Cimoy. Ya betul sekali, tinggal 3 tim dengan 8 pemain yang masih tersisa. Kali ini Batman sudah mulai dikontrol, ada angle yang menuju ke arah seorang Batman namun masih belum ada berbayar. Tapi Ramones tumbang dengan sebuah granat meletup begitu saja. Ramones bakal langsung dipush oleh seorang Ucup, sementara Kenot bakal memberikan backup dari arah lain lagi. Tapi Nox sambil mengintip ke arah sebelah kanan, Swavel benar-benar menerapkan sebuah trik disiplin. Tidak ada tembakan open untuk membuka posisi dari seorang Swavel. Iya, tampaknya seorang Ucup juga masih terus menarik perhatian dari Batman. Swavel, tapi Batman terkena peluru panas juga. Coba di-revive oleh Ucup. Malah Ucup yang terkena. Swavel yang tadi melakukan proning akhirnya membuka suara, membuka tembakan, mendapatkan seorang Ucup. Dan kita bakal lihat apakah Swavel bisa mendapatkan pemain dari tim Dewa lagi. Cimoy belum membuka suara, belum membuka badan, tapi bisa narik kaki tim Dewa kali ini kalau dia inginkan. Iya, itu tadi backupnya bagus banget. Itu dia. Nux tertangkap. Cimoy mengganggu dari bagian lain, namun Cimoy tertangkap juga oleh Nux. Cimoy dipulangkan ke dalam lobby, 2 tim tersisa kali ini. 2 lawan 2, Batman Swavel bakal muncul begitu saja. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown, malah Swavel dalam posisi yang sangat berbahaya kali ini. Sedikit menarik ke arah belakang, sementara Batman akan langsung melakukan sebuah body system di mana Swavel bakal bertukar tempat dengan seorang Batman. Ada flank menuju ke arah sebelah kanan, granat bakal dilemparkan, setelah Batman bakal masuk, tapi Swavel masih bisa selamat. Kenot kalah, Swavel bakal ditabrak. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Anak Dewa, mana suaranya? Membuka dan menutup dengan winner chicken dinner. Benar-benar dari Dewa United. Bisa dibilang mereka punya performa setelah game 1 yang terus menurun. Tapi game terakhir mereka menunjukkan kelas mereka kembali, apalagi Kenot. Pemain yang dimasukkan tengah jalan pada hari ini mendapatkan 5 elimination kalau nggak salah seorang diri. 5 atau 6 bahkan seorang diri. Penutup dan pembuka yang baik banget. Kenapa? Karena mereka sampai akhir masih aman dengan kuantitas 4 player. Walaupun di match akhir ini emang agak sulit, mereka harus menghadapi NFT. Sedangkan tadi di circle ke-6 aku catat, mereka bisa kontrol area, bisa defense sedemikian rupa. Namun circle yang ke-7 itu malah bouncing ke NFT. Jadi harus set up, bener-bener set up. Itu tadi battle terakhir seru banget. Ini 2 tim, DU sama NFT, dua-duanya ngelakuin body system. Swavel mundur ke belakang, Batman yang maju terus. Wah, Kenot pergerakan sweepingnya ke arah sebelah kanan tadi dengan backup dari arah kirinya. Itu juga di waktu yang tepat dan Kenot pede banget. Dia tahu cicilan karena Swavel udah cukup banyak. Itu true the tinggal grace-nya kan? dilunasin doang itu cicilannya. Dia bersihin cicilan kiri dulu baru ambil yang kanan. Bener, true the grace itu baik banget. Tadi yang sayang banget ya, ketika dari NFT sempat tuh melihat pemain-pemain DU tuh kayak nongol-nongol di atas background. Mereka tuh nggak dapet knock. Sekaratin dong, itu